Selamat malam, perkenalkan nama saya Kevin Immanuel. Saya kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 11 Samarinda. Dimana pada video kali ini saya akan membuat pidato tentang atau bertema tentang sekolah ramah anak. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta semua tamu-tamu yang menyaksikan pidato pada kesempatan kali ini. Puji dan syukur kita haturkan atau kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih serta rahmat-Nya yang telah Tuhan berikan kepada kita sehingga kita boleh ada sampai saat ini, karena Tuhan selalu memberikan kita kesehatan sehingga kita selalu diberikan rahmat serta berkat yang melimpah-limpah dari Tuhan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan serta diberikan kesehatan selalu dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Jadi sekolah ramah anak merupakan sekolah yang berupaya memenuhi serta menjamin hak-hak anak di dalam setiap aktivitasnya di dalam lingkungan sekolah. Nah, karena di dalam sekolah tidak diperkenankannya adanya suatu diskriminasi, membanding-bandingkan etnis atau suku, agama, ras, serta yang lain-lainnya, serta mengejek latar belakang orang tua. Karena dalam 3 hal tadi itu sangat ditentang dalam lingkungan sekolah ramah anak. Di dalam Undang-Undang Pasal 4 Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak berbunyi bahwa seorang anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara normal serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi maksud dari undang-undang ini anak dalam sekolah tentunya harus mendapatkan perlindungan serta keselamatan dari sekolah agar terhindar dari perilaku diskriminasi atau kekerasan oleh siswa lain. Karena perlunya sekolah ramah anak ini agar membuat sekolah kita menjadikan lingkungan yang ramah, menjadikan kita sebagai manusia yang ramah kepada sesama manusia. Oke. Jadi sekolah ramah anak juga merupakan sekolah yang sangat terbuka bagi seluruh anak-anak dalam mengeksplor segala aktivitasnya dan mendorong tumbuh kembang anak dalam segala macam aktivitas mereka. Lingkungan sekolah yang mendukung dapat membuat anak-anak membantu proses dalam mencari jati diri mereka. Jadi lingkungan sekolah yang mendukung seperti banyaknya adanya fasilitas atau mungkin lingkungannya yang bersih ataupun mungkin teman-temannya juga, itu sangat membantu sekali dalam seorang anak dalam mencari proses jati dirinya. Karena pada dasarnya seorang anak-anak itu selalu melihat, selalu meniru apa yang mereka lihat ataupun apa yang mereka dengar. Misalnya seorang anak ini melihat bahwa anak lain membuang sampah pada tempatnya, maka otomatis seorang anak yang melihat perilaku membuang sampah pada tempatnya yang sebelumnya dia selalu acuh tak acuh dalam membuang sampah, karena melihat perbuatan anak lain dalam membuang sampah pada tempatnya, maka ia pun menjadi terpengaruh oleh apa yang dia lihat sehingga dia membuang sampah pada tempatnya. Dan juga apa yang seorang anak dengar, dia bisa juga meniru perkataan-perkataannya. Misalnya
Contoh, misalnya untuk perkataan negatif ataupun jangan perkataan positif saja, ataupun perkataan lain misalnya yang biasanya lagi tren atau kekinian. Misalnya contohnya begini, itu punya gua, barang itu punya gua, kembalikan. Nah, jadi apabila seorang anak yang lain membilang hal itu di depan dirinya, maka otomatis dia akan terikut. Dalam artian dia akan mengikuti gaya bicara ataupun cara berbicara dari seorang temannya. Jadi otomatis dia mengikuti juga kepada teman yang lain. Jadi dia mencontohkan hal tersebut kepada teman yang lain. Itu punya gua. Itu punya gua, kembalikan. Nah, jadi perlunya edukasi atau bimbingan daripada guru untuk selalu melihat tumbuh kembang anak kita. Karena pada dasarnya anak-anak memang selalu melihat, cenderung melihat dan mendengar apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Dari situ mereka mulai meniru segala yang mereka lakukan atau semacamnya itu. Maka dari itu peran keluarga, guru, serta lingkungan sekolah sangat berperan penting dalam mendukung tumbuh kembang anak dalam masa eksplornya di dalam lingkungan sekolah. Jadi sekolah juga dituntut untuk menghadirkan dirinya sebagai wadah ataupun sebagai media bagi anak-anak. Jadi tidak sekedar hanya tempat untuk tempat belajar. Jadi lingkungan sekolah juga diperlukan agar anak-anak bisa mengeksploitasi atau membantu proses menemukan jati diri mereka. Juga sekolah harus menciptakan suasana yang kondusif agar anak-anak merasa nyaman dan mengeksplor potensi yang dia punya. Jadi lingkungan sekolah juga sangat diperlukan ya dalam menggali ataupun mengeksplor kemampuan serta nalar mereka untuk hal-hal yang positif. Oke. Jadi demikianlah pidato dari saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya ataupun dalam penyampaian saya yang mungkin kurang tepat seperti pada pidato aslinya. Saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses belajar. Saya akhir kata, selamat malam.